Mitra bisnis, konsep panti jompo menuai kontroversi setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan tidak setuju dengan konsep ini yang menurutnya bukan budaya Indonesia. Dia khawatir panti jompo menjadi pembenar anak menolak merawat lansia, terutama orang tuanya ya, di keluarga. Dan di sisi lain, tren kelahiran dan pernikahan di Indonesia kini terus mengalami penurunan. Ditambah lagi berkembangnya tren child free yang saat ini marak, di mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Sehingga pilihan tinggal di panti jompo menjadi sangat menarik, lantaran akan mendapatkan layanan kesehatan dan sosial yang terjamin. Konsep panti jompo adalah tempat atau fasilitas yang dikhususkan untuk orang lanjut usia, bisa melakukan aktivitas sosial, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan. Dan para lansia yang tinggal di panti jompo umumnya tidak memiliki pasangan, baik akibat bercerai, meninggal, atau tidak pernah menikah. Apa komentar Anda? Mengenai konsep panti jompo ini, silakan 633-9160 WhatsApp call di 0816 924 924. Komentar Akong saya nggak bilang 100% benar atau salah, tergantung penilaian nilai. Perkembangan zaman tuh tidak bisa bilang budaya. Budaya Tiongkok tuh lebih kental. Mereka bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Kenapa? Panti jompo tuh tidak jelek. Cuma panti jompo saya nggak pernah datang di Indonesia. Kalau di Shenzhen, di Guangzhou saya pernah. Itu tempat bagus. Anak kerja, dia masuk ke situ. Fasilitasnya bagus. Memang bayar mahal, ada kelasnya. Dia tiap bulan dia pantau CCTV, ngomong sama Mai. Seminggu sekali ke sono, Abah aja Mai pergi makan-makan. Semua dipantau. Nah, maka tanya emaknya bagus nggak? Bagus. Bagus, nggak kalah sama. Cuma istilah kan pisah dari anak. Tidak bisa bilang gitu. So perkembangan zaman, anak kan mau cari makan, benar nggak? Apalagi suami istri. Nah, cuma mereka kan dipantau terus, kan telepon. Nah, itulah. Jadi mereka tuh bilang tidak salah. Memang kalau secara pribadi budaya kita memang tidak itu. Kan perkembangan zaman nggak bisa, ya nggak? Yeah. Nah, cuma di sana bagus. Cuma di Indonesia nggak tahu. Situ bagus, cocok. Jadi anak tuh bukannya mensayang, kan masih cepat kan. Di sini Indonesia saya lihat ada orang tua tidak cocok sama mantu perempuannya, kan banyak ribut. Nah, gitulah. Jadi saya punya pendapat Menteri Sosialnya tidak tepat dengan perkembangan zaman. Sekian komentar dari Akong. Pendapat Ibu Risma juga dibilang salah juga enggak, Bu ya. Pendapat Akong Jansen juga enggak salah juga. Oke. Kalau menurut saya gini, Bu ya, di Indonesia sih masih lebih banyak anak yang lebih senang merawat orang tuanya ya, yang udah lansia, dibandingkan yang ke panti jompo. Jumlahnya kalau dihitung persentase pasti lebih banyak yang merawat orang tuanya lah. Mungkin kalau yang ke panti jompo mungkin karena alasan sibuk atau apa ya, mau nggak mau masa ke panti jompo, Bu ya. Tapi kalau bisa nih, saya sama Ibu Risma itu sangat hormat, Bu ya, karena sejak Ibu Risma jadi Menteri Sosial itu, bantuan sosial di kampung saya tuh buat yang miskin juga tepat sasaran, Bu ya. Baguslah Ibu Risma ya, itu satu ya. Yang kedua gini, Bu ya, kalau saya boleh usul ke Ibu Risma itu, kalau bisa tolong diperhatiin terutama lansia-lansia dari kelompok menengah bawah, Bu ya. Kelompok miskin itu lebih nasibnya tuh lebih kasihan lah. Kalau yang kelompok atas ya mereka udah bisa lah pakai babysitter, saya lihat di rumahnya ya. Segala macam tuh uangnya kan banyak, jadi bisa melayani orang tuanya ya. Mau di rumahnya atau mau di panti jompo, dia bisa kasih panti jompo yang bagus lah kelasnya, saya lihat ya. Yang kasihan itu yang kelompok menengah bawah, Bu ya. Walaupun mereka merawat di rumah juga kayaknya bukannya mereka nggak kasihan sama orang tuanya, tapi kondisi ekonomi pas-pasan, jadi periksa ke dokter atau apa kalau sakit juga jarang, bahkan dia dibiarin aja. Jadi kalau bisa Ibu Risma lebih prihatin ke lansia yang kelompok miskin lah, Bu. Itu lebih penting ya. Kalau yang kelompok menengah atas sih mereka udah senang lah kalau menurut saya. Iya, benar. Ini Bu Tri Risma hari ini ya sangat mulia sekali. Patuh dan sopan terhadap orang tua. Mungkin lucunya mungkin si Bu Tri Risma hari ini nonton itu kali, How to Make Million Before Grandma Dies. Mungkin. Itu sih opini saya. Mungkin ya itu dulu sih opini saya. Setuju mana Pak? Setuju
dengan konsep panti jompo atau rawat sendiri? Rawat sendiri orang tua dong. Rawat sendiri ya. Kalau ada kerjaan ya mau nggak mau di panti jompo. Yeah. Kalau kita masih sanggup ya kita ya harus rawat. Oke. Kan orang tua kan ibu kan ada di telapak kaki ibu kan. Orang tua. Ya kalau saya lihat kemarin kan orang tua saya, ibu saya bosan reuni itu 55 tahun. Sudah lama nggak ketemu teman-teman kampusnya. Terus kemudian ternyata diadakannya itu di Sentul, itu ada rumah jompo tapi yang eksklusif ya. Jadi itu sangat menarik sekali, bahkan ada beberapa yang memang memilih tinggal di sana untuk orang tua. Jadi enaknya apa, disediakan perawat pribadi, terus kemudian ada dokternya yang jaga, jadi kalau terjadi gangguan kesehatan bisa langsung ditangani. Cuma memang kalau yang eksklusif ini harganya mahal Bu, bisa sampai 10 juta sebulan. Nah kalau yang dibuat nanti sama Bu Risma ini, kalau yang untuk orang miskin dan yang kurang, yang sudah senior, itu memang tantangannya berat. Jadi 2 minggu lalu saya ketemu Bu Risma, itu sempat ngobrol, katanya diurusi sekarang ada mereka orang-orang yang misalnya terbelakang, atau orang yang miskin, atau orang yang gila gitu ya. Jadi dinas sosial ini utusannya makin banyak, dengan ditambahkan nanti orang yang lansia gitu ya. Jadi tantangan baru. Tapi saya melihat ada beberapa tempat yang bisa dipakai tuh, misalnya di Wisma Atlet, atau di rusun-rusun yang baru dibuat. Nah itu bisa dijadikan sebagai panti wereda juga. Memang kelemahannya adalah dananya jadi harus lebih besar lagi nih untuk ngurusi yang senior. Sedangkan kondisi sekarang untuk yang sudah tua, yang saya sering lihat, karena saya sering antar orang tua saya untuk kontrol ke rumah sakit ya, BPJS itu mereka datang ke rumah sakit aja juga kesulitan ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, bahwa fasilitas kesehatannya harus dekat dengan orang tua, itu yang penting. Jadi saya pribadi sih lihat kalau di luar negeri, kalau yang eksekutif itu bahkan misalnya di Belanda ya, yang saya tahu ya, karena ada saudara di sana, itu orang tua ditempatkan di panti jompo. Itu panti jomponya di apartemen gitu, mewah, mirip hotel, bahkan mereka dikasih uang saku itu, karena dulunya mungkin kerja terus gajinya tinggi, jadi akhirnya mereka dikasih uang saku tiap minggu berapa, terus anak cucunya pada datang, akhirnya tiap minggu mereka ditakdir sama orang tuanya ini, karena uang sakunya juga utuh juga, karena di rumah jomponya mereka disediakan makan dan minum lengkap semua. Ya, jadi memang ada jadwal kunjungan, dan di panti jompo itu enaknya ya mereka bisa kumpul sesama teman-teman yang seusia, terus ada kegiatan juga. Jadi panti jomponya bukan mereka digeletakin aja di tempat rumahnya, terus nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi kegiatan positif misalnya berkebun, terus olahraga bareng, jalan pagi bareng, atau ibadah keagamaan, itu akan positif dan membuat teman-teman yang lansia ini jadi umurnya lebih panjang. Jadi gini Om, memang sih kalau kita secara budaya ketimuran kita memang harus menghormati orang tua, kan begitu ya. Artinya ketika orang tua kita berapapun usianya, apapun keadaannya, kita harus merawat gitu. Itu mungkin dari sisi itu betul gitu Om. Dari sisi itu betul. Artinya maksudnya mensos kita ini janganlah kita menelantarkan orang tua, kan gitu. Ya itu idealnya begitu, tapi pada kenyataannya tetap ada kejadian itu gitu Om. Nah ketika ada orang tua yang terlantar, ketika ada lansia yang terlantar, tentu negara harus hadir di situ. Apa bentuk hadirnya negara? Ya tentu harus ada panti jompo Om. Nah, jadi biar bagaimana itu tetap diperlukan. Satu itu Om. Yang kedua, kadang-kadang mereka yang sudah tua gitu kan, kadang-kadang mungkin merasa risih dengan mereka merasa susah menyesuaikan diri mungkin dengan keluarga anaknya gitu kan. Nah akhirnya mereka butuh bersosialisasi dengan yang sesamanya. Nah jalannya yaitu kembali lagi ke panti jompo. Ini bukannya saya mendukung adanya panti jompo, tapi kita mengantisipasi gitu loh. Ketika ada dua hal ini gitu loh. Ketika ada
orang yang diterlantarkan oleh keluarganya, atau ketika ada lansia yang merasa mereka mungkin sudah tidak bisa beradaptasi dengan keluarganya. Itu terjadi, Om, itu ada. Tentu sekali lagi idealnya adalah adanya interaksi yang baik antara orang tua, anak, cucu, itu idealnya seperti itu gitu loh, Om. Nah, itu sih, Om, kalau saya. Tapi artinya kalau dihilangkan itu jangan, karena akan banyak orang-orang tua yang terlantar, Om. Dihilangkan itu jangan gitu. Emang Bu Risma ini kadang-kadang juga agak aneh. Waktu itu pernah di hari disabilitas sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, tunarungu disuruh ngomong, ya susah gitu kan. Ibu Menteri kan Menteri Sosial, bukan Menteri Budaya. Kenapa dia bilang gak sesuai budaya ya? Gue bingung juga kan, bukan sesuai dia punya urusan. Dia kan kalau kayak gitu budayanya dia kan bansos. Ya kan? Dan masa kita rakyat Indonesia mesti sesuai budaya kita setiap sampai turun-temurun dapat bansos? Kan nggak bisa gitu juga. Ini kan bukan urusannya dia. Ini kan mau boleh, nggak mau ya sudah. Itu kan supply and demand, bukan wajib, bukan lansia semua wajib masuk ke panti jompo, kan nggak begitu juga ya, Bang. Iya, betul. Itu aneh-aneh aja di Bu Menteri nih. Kalau kita lihat soal daripada misalnya lansia ditinggal di rumah, kagak ada yang ngurusin, ya dia kalau datang ke panti jompo main, kan ada temen karaoke main gitu-gitu semua ada juga malah dieksploitasi. Itu lansia adalah tempat titip cucu. Ya biasa gitu, Bang ya. Iya. Anak gue titip dulu, gue mau kerja buat lo makan juga. Ngomong gitu ya. Jadi eksploitasi lansia itu namanya, Bang Benny. Waduh. Jadi itu mungkin Bu Tri belum lansia. Jadi nanti waktu lansia dia akan mengalami sendiri bagaimana, baru dia bisa mikir. Kan biasanya begitu ya. Jadi aneh-aneh aja, itu tergantung supply and demand aja. Semuanya baik pada dasarnya. Oke. Terima kasih. Child free itu apa ya? Oh gitu. Kok aku baru tahu ya. Gini, kalau budaya emang maki-maki atau fitnah-fitnah itu budaya kita. Enggak kan? Nah, nggak sopan itu budaya kita. Enggak kan? Ya, gini loh. Kalau saya sih kondisi kehidupan saat ini kan udah beda ya. Jadi di ngomong budaya ataupun nggak budaya, buat saya itu tidak masalah. Yang penting itu hati nurani kita itu memiliki tanggung jawab dan mencintai, atau masih memiliki budaya atau tidak, masih ingat leluhur atau tidak. Itu kalau menurut saya, ya kan. Kalau masih memiliki leluhur itu beda lagi ceritanya. Nah gini, sekarang ini kan era globalisasi, terus era disruption, dan siapa cepat siapa dapat. Pokoknya kondisi itu beda banget. Dan 2 tahun sudah berubah, seperti fast fashion. 5 tahun kalau nggak salah ini udah dilarang lagi. Kan beda gitu loh. Padahal fast fashion itu waktu itu rame banget. Sekarang udah mulai dilarang. Kayak gitu, padahal cuman berapa tahun, nggak sampai 10 tahun kok pokoknya itu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh harus bisa berubah cara berpikirnya. Begitu pula banyak orang tua, kalau saya dengar-dengar, mereka malah takut kalau tergantung dari anak. Maunya mandiri. Mandiri artinya ya harus bisa sehat selalu, terus hidup sendiri gitu ya. Terus kalau enggak ya itu panti jompo itu memang paling enak gitu ya, karena kan di situ bahagia banget ya, ada teman selevel, teman seumur kayak gitu. Kan ngomong itu juga bisa nyambung kayak gitu ya, kecuali orang tuanya kayak begini. Nah, jadi terus kalau di luar negeri ya, itu ada time deposit. Time deposit itu artinya gini, pada saat kita udah retired, kita itu kerja sosial. Kerja sosial yang yang dicatat oleh negara seharusnya. Dicatat oleh negara,
kita kerja berapa jam, 5 jam, 6 jam, 30 jam, 100 jam atau gimana gitu. Jadi itu didepositkan. Terus tatkala suatu hari kita itu jatuh sakit atau ya pokoknya butuh bantuan lah gitu ya artinya ya. Nah itu ada yang take care kita. Jadi ada yang take care kita dibayar gitu loh. Jadi artinya kerja sosial kamu itu dibayar oleh orang lainnya gitu loh. Nah hal-hal seperti itu misalnya di take care ke dokter atau kemana kalau itu kamu tinggalnya sendiri atau gimana gitu kan banyak ya di luar negeri orang tua tinggal sendiri kayak gitu-gitu. Nah ya itu. Jadi sebenarnya kita harus berpikir terbuka deh, yang penting hati bahagia, makan tempe pun enak. Saya cukup cukup kagum ya yang banyak masuk cara berpikir positifnya. Ada Pak Johan, Pak Bumila, Pak Jansen tadi, luar biasa. Dan menurut saya memang saya sangat sepakat. Maksudnya gini, saya masih muda, saya bukan orang tua, saya belum menjelang tua lah ya. Cuman saya juga tidak berharap bahwa saya akan membebani anak saya nantinya itu harus memelihara saya kan. Yang pertama, yang kedua, mereka juga kan punya jalan hidup masing-masing nanti ya. Kalau mereka mau boleh, enggak juga nggak masalah kan. Jadi menurut saya kita nggak bisa menghindari ya perubahan zaman, bahwa kita memang butuh nanti, orang butuh yang namanya panti jompo. Jangan melihat panti jompo dari sisi negatif ya, bahwa tempat membuang orang tua. Enggak. Zaman sekarang itu panti jompo itu seperti kalau kita membayangkan tempat penitipan anak. Dulu orang nggak ada yang mau nitip anaknya, tapi akhirnya kan nanti dalam perkembangan zaman anak 3 tahun disuruh sekolah, gila juga kan. Tapi ya nyatanya kan gitu. Orang tua sibuk, mendingan sekolahin aja di preschool apalah segala macam itu. Artinya memang zaman itu berubah. Dan kita bukan masalah budaya atau tidak budaya. Akan ada masanya kita menuju ke sana. Mungkin sekarang orang masih tabu, masih banyak yang merasa tabu ya, orang tua jadi masukin panti jompo. Ada orang tua yang berpikir bahwa anak kalau masukin orang tua panti jompo itu sama dengan buang orang tua. Ya itu kan pemikiran yang nggak sepakat lah Pak Ben. Zaman ini berubah lah, kita harus menerima kenyataan bahwa panti jompo itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Banyak kok panti jompo itu yang di mana orang tua itu berkumpul, bermain bersama, bermain game apa yang dibutuhkan memang untuk orang tua. Iya kan? Jadi hidup itu enjoy aja, yang penting kebahagiaannya. Dan yang seperti Bu Mila tadi ngomong itu hati nurani gitu loh. Jangan memaksakan juga gitu loh. Ya salah ya orang tua dipaksain. Tapi kalau memang bagus untuk orang tua, bagus. Saya sih prinsip saya nanti mungkin saya akan masuk panti jompo. Ngapain gue di rumah sendiri? Sebenarnya ini nggak perlu diurusin mensos ya. Mensos tuh lebih banyak urusannya dengan kaum-kaum yang terlantar gitu, lebih banyak sebenarnya. Dan itu mensos tuh harusnya ngurusin lokasi mereka, di mana mereka tinggal gitu. Contoh nih mungkin kan ya nanti ya perkantoran Jakarta tuh banyak yang kosong, apa itu mau dijadiin diambil pemerintah gitu, dibayarin gitu kan. Kan ada Menpera, Menteri Perumahan Rakyat nggak ada ya, gitulah, pokoknya gitulah. Lu kan mau menghimpun dana rakyat gitu, dan kan perkantoran banyak kosong, dia cukong-cukong udah bangun kan, cukong-cukong jatuh ntar jadi bangkrut gara-gara bangun-bangun gituan kan, nggak seru juga kan. Kemudian kan kayak di RRC gitu loh ya kan, kita lihat tiru aja Aseng gitu kan, ya kan. Jadi itu kantor-kantor kosong diubah jadi permak, jadi rumah singgah buat yang nggak mampu gitu ya kan. Terus udah gitu gini, lokasi ya kalau seandainya dia mau menyediakan panti jompo gitu ya, sebenarnya ini sih diatur juga, harusnya memang harus ada permensosnya juga gitu loh. Ya kita budaya timur ya, jadi istilahnya bagi ngomong juga kan itu orang tua harus dirawat sama anaknya ya.
tidak segampang itu juga istilahnya ditinggal kasih ke panti jompo ya. Saya dulu pernah ke panti jompo ya. Ya mungkin yang dikasih angan-angan itu sama kenyataannya itu nggak seindah yang kenyataan gitu loh Pak, gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya mendingan sih yang ngurus anaknya ya, kecuali memang dari anaknya mungkin mampu, terus juga mungkin tidak bisa ngurusnya atau gimana. Mungkin butuh panti jompo sih, itu beda hal lagi ya. Nah, cuma dengan catatan itu anaknya mampu untuk membiayai. Karena kalau misalkan nggak bisa misalnya mungkin membiayai dari orang tuanya, ya mungkin ya maaf ya sebelumnya ini kan pasti ada untuk pelayanan pasti ada istilahnya nilai yang harus dibayar gitu loh. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Saya setuju sama Ibu Risma ya, itu aja. Terima kasih. Jadi konsep panti jompo menurut saya memang kurang cocok ya, karena kita dibesarkan dari orang tua yang membesarkan kita ya, dari kecil sampai menikmati pendidikan ya. Kemudian mungkin juga ada anak-anaknya yang sukses ya, bahkan jadi petinggi negara ataupun pejabat di pemerintahan ataupun di lembaga keuangan ya. Tentunya kan punya niat baik pada saat orang tua itu mengalami kerapuhan atau sepuh ya, itu kan harusnya dirawat ya. Nah inilah perlu kemandirian dan kedewasaan untuk membina spiritualnya sendiri gitu. Jadi bukan untuk popularitas dia setelah maju kemudian melupakan orang tuanya. Jadi saya pikir kurang relevansinya gitu loh. Nah, pemikiran anak-anak sekarang yang di kacamata yang saya amati ini memang mereka mempermudah kalau sibuk dengan kegiatan masing-masing. Suami istri yang baru menikah, orang tuanya udah sepuh ya, itu biasanya mereka nggak ambil pusing, mereka nitipkan aja orang tuanya di tempat-tempat panti jompo atau panti werda ya, sehingga mereka cukup membayar saja. Menurut mereka, kacamata mereka mungkin ya, mohon maaf kalau saya penafsiran, ini cuma membayar aja kemudian diserahkan pada pengurus panti werda atau panti jompo. Ini kan tragis sekali ya, walaupun mereka pada dasarnya diberikan juga pendidikan spiritual, sosialisasi dengan sesama penghuni panti jompo itu. Jadi saya kira perlu kearifan lah, sebagai anak itu harus berbakti pada orang tua untuk tidak melepaskan ketergantungannya. Pada saat kita kecil dibina, sudah sewajarnya kalau udah tua juga kita harus membantu ya, untuk tidak menempatkan orang tua kita pada panti werda atau panti jompo gitu, selama kita masih bisa membiayai gitu loh. Kalau masalah orang muda yang baru menikah kemudian tidak punya anak juga bukan solusi untuk di panti jompo kan. Mungkin mereka mempunyai aset yang cukup baik. Nah, aset ini akan digenerasikan kemana gitu loh. Kalau punya rumah, punya kendaraan atau ini, apakah harus diserahkan pada saudaranya? Itu kan tentu jadi pemikiran lagi. Saya kira demikian. Ya, menurut saya krusial juga ya isu yang diangkat seperti hari ini. Saya kan pernah jadi dinas sosial itu sekitar 3 tahun nih Pak. 2 tahun di Tambun daerah rumah sini, yang 1 tahun lagi di Serang Banten sana di ujung Kulon. Itu BNN, yang di sini Fajar. Jadi persoalan yang saya dapati di lapangan itu semrautnya antara si yang tua sama yang muda dalam satu wadah itu digabung. Artinya di situ juga banyak cerita yang menyedihkan juga, karena banyak juga orang tua atau keluarga yang tidak memperhatikannya. Begitu juga yang dinas sosial, pungutan di jalanan itu banyak yang nggak diperhatikan, kurang betul. Ini saya maksudkan, artinya dinas sosialnya lebih memperuntukkan lokalisasi antara usianya ini sama yang tuanya ini. Begitu juga kebutuhan dinas sosial terhadap perempuan atau laki-laki. Ini kan masih simpang siur. Artinya dalam satu wadah penggabungan itu mutlak. Dan di sini dinas sosial punya peran penting seharusnya Bu Tri Risma ini membentuk Pemdanya itu titik-titik lokasi mana yang seharusnya kompeten dibangunkan,
lahan-lahan mana yang harus diperuntukkan, itu harusnya konsentrasi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak bilang bahwa generasi yang sekarang ini memiliki pernikahan tapi tidak keturunan. Dengan demikian kedepannya memang dinas sosial atau panti jompo ini memang diperuntukkan secara khusus. Jadi sesuai yang pertama tadi saya maksudkan, bahwa pengelompokan si orang tua renta ini sama anak muda jangan ada penggabungan. Begitu juga stratanya, strata ekonomi atau apanya, itu kan ada sekatnya harusnya. Memang satu wadah tapi ada sekatnya yang mampu dan tidak. Jadi ekosistemnya tetap sinkronisasi jadinya Pak, begitu Pak. Jadi saya rasa banyaklah cerita. Saya kalau mau cerita itu memandikan yang meninggal, yang pungutan, yang orang dibuang, orang tua itu yang etnis, banyak saya mandikan itu Pak. Saya nggak berharap diberi orang keluarga atau pemerintah 50.000, saya nggak terima dengan secara berhak gitu. Saya nggak menerima itu secara paksa, tapi saya menerima itu ikhlas saja, memperhatikan orang tua, karena saya menilai kalau seumpamanya saya yang di pihak dia, tentu perasaan juga sama melakukan hal yang ikhlas mungkin gitu Pak. Saya sepakatlah tadi dengan Kong Yangsen ya, yang bilang kalau itu bukan ranah yang perlu diurusin gitu ya. Itu Bu Risma ya, Kemensos ya Pak, dari sosial. Ya jadi enggak lah, jangan ke ranah situ. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan gitu kan, panti jompo bisa saja untuk orang yang bercerai atau meninggal, kemudian istrinya meninggal, suami meninggal, atau bahkan tidak pernah menikah. Nah kalau misalnya nanti kejadian gitu ya, ada seperti itu dan tidak ada yang merawat, apakah dari Kementerian Sosial mau membantu, menjamin kan? Enggak. Nah kalau orang ini punya pilihan untuk ke sana ya silakan, itu pilihan masing-masing gitu kan, ranahnya keluarga masing-masing lah gitu. Artinya tidak perlu diurusin, dibikin peraturan atau dilarang gitu, enggak ya. Jadi itu kan mungkin ada orang yang preferensinya mau ke situ gitu kan. Apalagi disampaikan panti jompo ada fasilitas yang baik gitu kan, yang menarik ya. Kalau si orang tuanya pengen ya silakan saja. Ini disclaimer, bukannya saya setuju ya, saya juga nggak mau menaruh orang tua di panti jompo atau saya ingin ke panti jompo kelak ya, enggak gitu. Tapi kan itu pilihan orang masing-masing. Jadi ya bukan ranahnya kementerian untuk mengatur lah, atur aja yang masalah sosial yang masih banyak gitulah. Gitu, terima kasih. Menurut saya sih jangan dilarang-larang gitu. Semua punya hak untuk memilih atau menentukan sendiri. Yang memprihatinkan itu banyak orang tua yang dibuang di kuburan itu padahal masih hidup oleh keluarganya. Mungkin pemerintah harus memberi fasilitas untuk orang tua yang miskin gitu, untuk ditampung di panti jomponya pemerintah. Makasih ya. Ini tentang panti jompo ya. Ini bisa dianalisa dari berbagai aspek ini Mbak Anita. Saya mau masuk dari Ibu Tri Risma hari ini dulu ya. Ibu Tri Risma hari ini mengatakan bahwa tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Padahal Ibu Tri Risma hari ini bekas wali kota Surabaya. Kebetulan saya juga dari sana, jadi saya paham betul pola pikirnya. Dan saya setuju dengan pemikiran Ibu Tri Risma ini. Terus kemudian dari segi politis misalnya ya, Mbak Anita ya. Dari segi politis, kalau setiap terjadi pilpres di Indonesia ini selalu rame tentang isu bahwa sebaiknya presiden itu dari militer, satu lagi enggak dari sipil, satu lagi dari nasionalis, bukan dari religius. Terus terjadi. Salah satu wacana yang sempat diutarakan adalah Jawa non Jawa. Nah, disinilah barangkali Ibu Tri Risma hari ini berani mengklaim bahwa tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dan budaya di Surabaya itu, terutama di Jawa, itu dipengaruhi oleh dua hal, Mbak Anita. Nah, yang pertama secara historis dari zaman kerajaan Majapahit.
dia dalam hal religius itu dipengaruhi oleh doktrinnya atau ajarannya Wali Songo. Itu yang mempengaruhi terbentuknya budaya di Jawa Timur, terutama Surabaya ya. Karena Surabaya itu memang ibu kota Jawa Timur, tetapi tidak semua Jawa Timur mindsetnya sama dengan orang Surabaya. Jadi memang idealnya negara harus terlibat, harus peduli dengan kaum jompo ini. Karena ini berarti dari aspek kemanusiaan. Secara kemanusiaan, ingat falsafah Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sangat tidak beradab kalau ada kaum jompo yang kita biarkan terlantar. Jadi negara harus peduli. Ya, sementara itu saja, Mbak Anita. Baik. Setuju saya dengan Ibu Tri Risma ini. Itu. Terima kasih. Pro dan kontra ini ada positif negatifnya ya. Cuman kalau dilihat, saya pernah lihat beberapa film ya, termasuk lihat film yang salah satu judulnya I Care About You. Nah, itu mengenai Pati Jompo seperti yang tadi Ibu utarakan itu. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, kedepannya itu Pati Jompo itu bakal menjadi suatu lahan bisnis, Bu. Karena yang seperti yang film itu utarakan, banyak sekali di luar negeri itu orang-orang tua itu yang akhirnya ditinggalkan orang tua. Mungkin banyak sekali ya orang tua yang cuma melahirkan satu anak, akhirnya anak itu mungkin bekerja ke luar negeri, akhirnya anak itu mungkin ada yang meninggal sebelum dewasa atau macam-macam lah, ada yang kena penyakit, ada yang perang, macam-macam. Nah, akhirnya si orang tua itu ceritanya dia itu mempunyai aset tetapi dia tidak ada yang mewarisi. Nah, akhirnya dia bagaimana? Dia itu akhirnya menunjuk satu orang wali. Dia wali itu memberitahukan bahwa kamu ada pilihan opsi Pati Jompo A, B, C, D. Nah, nanti dia tinggal pilih mau menghabiskan waktunya di mana, dengan jaminan rumah itu nanti akhirnya dijual ke pemerintah. Nah, duitnya itu untuk biaya hidup dia selama di Pati Jompo itu. Nah, mungkin kalau ada lebihnya, misalnya ada lebihnya, mungkin akhirnya dia terserah dia apa dia mau donasikan ke rumah ibadah, gereja, panti sosial atau yatim piatu dan macam-macam gitu akhirnya. Nah, itulah skema Pati Jompo modern yang akan terjadi ke depannya. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa satu, biaya membiayai anak juga merupakan biaya yang cukup mahal ya, Bu ya, saat ini ya. Karena Ibu tahu sendiri biaya hidup anak, sekolah maupun macam-macam itu saat ini sangat mahal. Jadi mungkin banyak pilihan orang itu nggak mau punya anak, itu mereka itu mempunyai opsi juga, dan kita harus hargai. Nah, jadi menurut saya pandangan Bu Risma emang pandangan tradisional menurut saya. Tapi kedepannya yang seperti yang film yang saya tonton itu I Care About You itu bakalan terjadi. Baik di seluruh di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena Pati Jompo seperti sekarang pemakaman aja udah menjadi lahan bisnis kan, Bu ya. Iya, yang Ibu tahu di San Diego Hill itu udah menjadi lahan bisnis. Pati Jompo pun akan menjadi lahan bisnis ke depannya. Karena orang tua yang memiliki aset-aset yang besar yang tidak mempunyai anak untuk diwariskan itu banyak sekali. Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai konsep Pati Jompo, saya boleh setuju juga, karena kenapa realita hidupnya zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu sangat sadis, rasa kemanusiaannya berkurang. Terutama gini, saya melihat orang tua meninggal, padahal meninggalnya itu masih usia muda, 50, 60, 45, kadang 47. Saya melihat mereka itu main HP, kelihatan mimik mukanya senang-senang, tidak ada merasa kehilangan. Beda dengan zaman saya kecil dulu, orang tua meninggal sampai ya, satu. Terus sama di rumah duka yang non-muslim lah yang saya lihat ya, kebanyakan itu tidak ada rasa sedihnya, malah kayaknya happy gitu loh. Beda. Nah, terus kedua ada istilah orang tuh, duit orang tua, duit anak. Duit anak adalah duit anak. Sebagai bukti, punya anak satu dibesarkan oleh seorang janda, bapaknya meninggal dari kecil, dikuliahin, udah berhasil, udah gede,
malah nakal, terus tidak pernah minta maaf atas kesalahannya, terus orang tuanya sakit ditelantarin. Saya mengalami itu, Bu. Terus ketiga, saya juga memang, makanya jangan heran ada istilah kamu jangan sedih nggak menikah, atau kamu jangan sedih mandul. Tidak semua orang punya anak itu bahagia. Memang ada yang bahagia, banyak juga punya anak itu menderita karena anaknya kurang ajar, bahkan karena membunuh, menyakiti. Itu saya mengalami. Nah, makanya ada istilah orang mau menikah seperti teman-teman saya, mereka pergi ke luar negeri menikah dengan perjanjian tidak mau punya anak. Kalau menurut saya, Bu, wajar-wajar saja. Manusia sekarang itu sangat sadis. Itu aja, Bu, pendapat saya. Menurut saya sih kalau idealnya ya emang sama anak-anaknya kan. Kalau anak-anaknya kan lebih perhatian lah ya, lebih bisa menjaga lah gitu loh, dibanding kalau kita kasih orang lain. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang bisa begitu, karena ekonomi harus dua-duanya harus kerja ya kan. Udah itu kalau misalnya orang tua juga dia nggak ada kerjaan, dia nggak ada kegiatan, dia juga bosan juga gitu loh. Kalau misalnya dia ada teman, ada orang ngobrol, nah kan nggak mungkin. Kalau misalnya suaminya itu bisa, anaknya atau menantunya suami bisa biayain ya nggak masalah. Kalau nggak bisa ya gimana ya, kan dua-dua harus kerja. Makanya sekarang kan, kemarin saya pernah bilang populasi itu harus diturunkan gitu loh. Ya sekarang ya, karena terpaksa biaya pendidikan tinggi, asuransi, kesehatan semua tinggi, ya orang terpaksa nggak mau punya anak. Nah ini ya sejalan lah dengan hukum permintaan dan penawaran, karena banyaknya tenaga kerja makanya kan gajinya nggak bisa tinggi. Nah mereka nggak bisa punya, makanya gajinya rendah, nggak bisa punya anak juga kan. Nah, terpaksa harus mengalami kondisi seperti ini. Ya wajar-wajar aja sih, tapi kalau ideal sih nggak buat semua orang lah menurut saya. Oke, makasih. Menurut saya itu panti jompo itu bagus saja untuk pilihan kedua setelah betul-betul keluarganya nggak ada yang bisa mengurusi lagi, misalnya anaknya di luar negeri semua atau kerja semua, dan betul-betul atau dia tinggal sendirian, tidak menikah, jadi harus di panti jompo karena memang keadaan yang memaksa. Jadi sebagai pilihan kedua sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya namanya jangan panti jompo, kayak kasihan banget. Namanya kalau bisa Geraha Lansia Sejahtera. Kalau biasanya lebih enak ya dibaca, didengar Geraha Lansia Sejahtera. Jadi lansia yang di situ tuh jadi lebih sejahtera gitu. Karena tadi saya juga ada yang masih single sampai sekarang, udah sudah banyak. Kita juga suka mikir, ada kita tua kakaknya udah nggak ada, dia sama siapa ya, gimana ya gitu. Kalau kan kita ada yang mau ngurus atau bisa ngurus, kalau enggak kan dia juga sendirian. Nah mungkin itu sebagai pilihan dua setelah terpaksa dengan keadaan yang harus tinggal di sana. Memang bukan yang pertama ya, pertama tentunya lebih baik diurus oleh keluarga, itu yang mau lebih baik idealnya gitu saja. Tapi namanya Geraha Lansia Sejahtera dong, tadi itu idealnya sih anak yang merawat. Tapi kalau anaknya nggak bisa merawat, anaknya di luar negeri, anaknya berlayar segala macam, itu gimana? Susah juga. Sama orang tua ini kadang-kadang seperti orang yang terbuang gitu. Tapi itu tanda kutip ya. Tapi nggak begitu juga sih. Cuman ya harus realistis lah. Lihat kenyataan hidup ini begini. Orang-orang yang udah tua ini. Jadi kita ini juga akan siap akan jadi orang jompo kan. Iya. Yang jadi orang jompo mungkin beberapa tahun ke depan gitu kan. Kalau bicara siap-siap, udah ada persiapan belum bagaimana membina keluarga, anak itu ada posisinya dalam siap udah menjadi orang jompo ya. Yang dibilang tadi itu, yang lagi jauh, yang lagi ini, yang lagi itu gitu loh. Ini masalah sosial yang terjadi di dunia ini. Tapi untuk Indonesia, sosial budayanya insya Allah lakukan tidak ada jompo. Mudah-mudahan itu aja doanya. Jadi kata yang anak di situ kan lebih bahagia kan itu, benar nggak? Iya. Iya. Itu kata kuncinya itu Mbak. Terima kasih.
Iya, kalau dibilang tidak sesuai budaya ya, tapi mau nggak mau panti jompo ini kan udah lama ada di Indonesia. Ya berarti kan ini udah menjadi budaya juga ya, karena panti jompo itu kan udah ada penghuninya juga cukup banyak. Dan juga seperti yang tadi disebutkan, tren tidak memiliki anak di masa depan ya, nanti kalau udah tuanya, siapa yang ngurusin gitu, di rumah sendirian juga namanya udah manula, ya jadi tambah stres ya. Kalau panti jompo kan ada orang-orang yang seusianya, mereka bisa ngobrol. Nah ini juga kan kalau misalkan dibilang tidak sesuai budaya, lebih baik anaknya ngurusin. Nah cuman kalau pemerintah bisa ngontrol nggak ya kalau anaknya nggak mau ngurusin, ditelantarkan juga. Memang di satu rumah dengan anaknya, tapi ditelantarkan, nggak dikasih makan. Itu ceritanya bagaimana? Apakah bisa dihukum? Kan nggak bisa, itu nggak melanggar hukum. Hanya ditelantarkan. Ya jadi susah juga ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya tetap ada panti jompo. Kita ini biasanya ya umumnya 2 anak. Mereka kerja. Kemudian berkeluarga. Terus siapa yang ngurus? Kalau sudah berumur itu. Tidak ada salahnya panti jompo dikembangkan ya. Tidak semua panti jompo itu sadis atau menyiksa orang tua, nggak begitulah. Malah ketemu dengan seusia ya. Mereka jadi satu rasa lebih ya. Happy. Ya. Yang penting itu semasa masih muda bikinlah tabungan. Nah begitu tuanya nggak susah, itu intinya. Jadi setuju. Ada panti jompo atau nggak ada itu hidup sebenarnya pasti ada. Betul. Yang penting ada hukum. Betul financial freedom. Jadi intinya di situ. Bu Risma juga nggak salah, dia bicara pendekatan budaya. Jangan diabaikan, ditinggalin gitu, kasihan. Ya benar lah. Makasih ya. Baik, komentar saya, menurut saya sih Ibu Menteri kurang tepat ya untuk mengomentari hal itu, sebab saya rasa ini seiring dengan perjalanan perkembangan zaman ya, dimana kalau bagi saya sih wajib itu panti jompo harus ada, sebab bukan soal orang anaknya nggak mau urus atau bagaimana. Ini kadang-kadang kan kita nggak bisa menggeneralisasikan semua istilahnya semua keluarga, semua manusia sama gitu. Kadang-kadang Mbak Nena pasti pernah kan punya teman atau kawan misalnya yang udah lansia tapi dia tidak punya anak cucu, mungkin karena mereka telah meninggalkannya terlebih dahulu. Kan kita nggak pernah tahu, hal-hal seperti ini kan takdir ya nggak? Dan itu juga seperti tadi Pak Jansen lucu sekali ya, budaya dan agama. Kalau menurut saya tuh nggak bisa dijadikan satu ya. Jadi istilahnya tuh agama bagian dari budaya, budaya atau bagian dari agama, yaitu itu hal yang sangat sensitif dan pribadi ya. Jangan dicampur adukan deh gitu maksud saya. Jadi ya itulah Mbak Nena, intinya wajib itu panti jompo. Bahkan kalau bisa itu bisa dijadikan bisnis loh. Zaman sekarang kan ada orang tua yang mau hidup sendiri, mungkin kurang cocok atau kurang harmonis dengan anak cucunya. Ya itu sajalah. Ya, yang kita lihat yang bagus-bagus itu di beberapa kota daerah di Indonesia itu memang ada, luar negeri juga ada. Tapi biayanya sangat mahal sekali. Kadang sampai anak-anaknya itu tidak mampu bayar, akhirnya menjadi beban berikutnya. Jadi dari satu beban dia lempar ke yang keluar, akhirnya jadi timbul beban berikutnya, akhirnya betul-betul ditinggalin di situ, nggak diurusin karena kemampuan ekonomi. Kalau ekonominya ada, ya semua lebih gampang diurus. Saya ambil 2 contoh, misalnya Singapura, kalau tidak salah waktu itu PM-nya di Siendong itu tidak kasih. Jadi tidak kasih, anak-anak itu mengantarkan orang tua mereka itu ke panti jompo, akhirnya tugas sebagai anak cucu itu dilempar ke negara atau dilempar keluar, mau ke swasta mau ke negara. Kalau tidak salah satu lagi itu ada satu yayasan sosial Buddhis yang terbesar itu, salah satu yang terbesar itu
itu dia punya master cengyannya itu juga tidak, dia ada sekolah, ada usaha, ada bantuan sosial ke seluruh dunia termasuk yang bangun rumah dan lain-lain itu juga tidak mengizinkan umat-umatnya itu untuk mendirikan panti jompo. Karena itu adalah tugas anak dan keluarga, tidak boleh dilemparkan. Lain cerita dengan anak-anaknya itu yang sudah mendahului atau tidak berbakti, akhirnya orang tuanya tidak urus, ya itu kan di dalam undang-undang kita kalau tidak salah kan memang harus dipelihara dan diurus oleh negara, itu lain cerita. Tapi negara ada nggak, mampu nggak untuk mengurus yang sesuai dengan tadi disampaikan itu, cantik-cantik, mungkin suster atau dokter atau misal perawat itu atau pendampingnya itu juga baik-baik, penuh perhatian kepada mereka, akhirnya bisa mengantarkan masa tua mereka sampai detik terakhir nafas putus itu bisa diurus dengan baik. Nah, kalau demikian bisa, itu saya sendiri sih setuju ya. Ada orang yang uruskan karena rumah tangganya itu sama sekali tidak mampu diuruskan lagi, bukan melemparkan tanggung jawab berbakti dari anaknya itu keluar ke negara atau ke masyarakat atau ke orang yang berbisnis. Nanti tambah parah. Demikian Bu, terima kasih. Saya kurang sepakat dengan pendapat Ibu Menteri ya, karena menurut saya kurang bijak jika asumsinya itu hanya dari budaya atau hanya dari agama saja. Beberapa orang yang telepon sebelumnya saya rasa yang bertelepon itu umurnya mungkin belum termasuk lansia juga. Menurut saya penting sekali adanya panti jompo, karena seperti tagline yang disebutkan juga kan bahwa ini mayoritas adalah orang yang sendiri karena tidak pernah menikah, bercerai atau meninggal. Jadi kita nih yang masih muda mungkin bisa menyiapkan rencana masa lansia ya, kalau memang panti jompo itu menjadi sebuah program nanti seperti asrama yang nanti sebagai pemerintah, bagi yang tidak mampu dan bagi yang mampu bisa menyiapkan tabungan lansianya. Memang harusnya Kementerian Sosial menyiapkan ini, panti jompo itu tetap harus ada dan dibuat klasifikasinya lah, kelas-kelasnya lah, bagi yang mampu dapat fasilitas yang lebih baik dan yang tidak mampu juga bisa bisa diakomodir oleh pemerintah. Terima kasih. Yeah. Ada shifting mindset sih ya kan, mengenai panti jompo lama dengan panti jompo yang baru. Panti jompo yang lama adalah dari dinas sosial yang memang adalah penampungan untuk orang-orang tua yang tidak berkemampuan, tidak berkeluarga ya, atau malah kan orang-orang tua yang ditinggalkan oleh hingga terlantar ya. Tetapi kalau mau kita melihat pemanya apa yang ada di luar negeri, kan mereka contohnya di Hong Kong atau pemanya di Inggris atau pemanya di lain tempat negara cukup maju ya kan, mereka membuat satu namanya senior living. Ya, senior living ini adalah sebetulnya panti jompo, cuma mereka berbentuknya sudah seperti apartemen tersendiri, yang di bawahnya adalah rumah sakit, ya kan, fasilitas kesehatan yang sangat baik, lalu program-programnya juga, ya kan, contoh pemanya yang di Perancis untuk panti jompo itu mereka mempunyai satu program seperti pemanya berwisata dengan kapal pesiar, ya kan, isinya nenek-nenek, kakek-kakek semua gitu dalam satu kapal pesiar itu, ya kan, mereka bisa pergi, itu adalah bagian dari programnya mereka. Tetapi pertanyaannya adalah semua itu perlu biaya. Ya, perlu biaya. Kalau mamanya lihat di luar negeri itu dipotong pajak dan lain-lain, itu adalah salah satunya adalah untuk akses mendapatkan senior living tadi. Tetapi kalau di Indonesia adakah yang APBN yang dialokasikan untuk hal tersebut? Kan tidak ada gitu. Ya kan? Ini kembali lagi kepada negara. Ya kan, kalau umpamanya punya fasilitas yang memang dibiayai oleh umpamanya si karyawan tadi, ya kan, ini yang menjadi masalah. Nah, karena tidak mempunyai fasilitas senior living yang memadai, maka memang diwajibkan adalah anak-anaknya atau keluarganya untuk yang merawat. Ya kan, dan ini adalah bagian dari
ketaatan anak kepada orang tuanya, bakti anak pada orang tua. Ke orang tuanya, ya kan, di mana si anak akan mendapatkan pahala gitu aja, ya kan. Nah, ini menjadi satu kultur yang terus menerus, ya kan. Tetapi balik lagi di masa yang akan datang dengan adanya free child, ya kan, atau umpamanya birth rating yang semakin menurun, ya kan, maka ini akan menjadi tidak kompatibel gitu aja untuk di masa depan. Ya. Pendapat Bu Menteri Sosial siapa? Bu Risma. Ya, itu menurut saya sih ya untuk zaman dulu boleh diterapkan, tapi untuk zaman sekarang itu kan seperti yang saya bilang sebelumnya itu, bahwa di film Care About You itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Karena menurut saya panti jompo itu sekarang itu merupakan suatu kebutuhan buat orang-orang tua ya. Karena kita tahu sendiri ya, banyak sekali muda-mudi yang sekarang bekerja, orang tua ditinggal di rumah, dia interaksi sosialnya nggak ada, hanya beberapa jam nanti ketemu dengan anaknya. Nah, setelah itu anaknya istirahat kembali. Nah, itu sangat menekan batin para orang tua tersebut. Makanya di luar negeri itu panti jompo itu sudah bisnis. Nah, seperti saya utarakan itu bahwa sebelumnya, bahwa dari sekian banyak orang tua itu kita bisa survei, mereka lebih senang tinggal sama anak atau tinggal sama teman-teman yang dulu semasa SMA atau semasa kuliah. Nah, kan adik saya kan di Amerika tuh Bu ya. Yeah. Nah, saya banyak dengar dari mereka, katanya panti jompo itu emang di sini udah bisnis, dia bilang gitu. Bahkan dulu ada, dia bilang kan teman-teman mertua dia ya, teman mertua dia yang dulu kuliah bareng ya, dia kan dulu kuliah bareng kan, bermusik ngeband gitulah, karena tahu ibu lah ke zaman anak muda dulu kan kita suka ngeband waktu kuliah gitu ya. Nah, mereka itu bahkan ketika udah jompo itu mereka ada yang udah stroke, mungkin ada yang udah tekanan darah tinggi, macam-macam lah ya penyakitnya kalau udah tua begitu. Nah, mereka itu bahkan sepakat untuk masuk ke panti jompo yang sama. Nah, di panti jompo di panti jompo itu semua fasilitas disediakan Bu. Mulai dari hiburan karaoke, mungkin biliar, mungkin kolam renang, catur, bahkan alat-alat band itu disediakan. Jadi yang dulu mereka kuliah ngeband bersama, mereka kumpul lagi di panti jompo itu, mereka ngeband. Yang dulu tensi darahnya tinggi, yang dulu stroke itu sembuh. Nah, itulah kehebatannya panti jompo modern zaman sekarang itu. Jadi mereka itu benar-benar dihibur, kesehatannya diperhatikan, nggak seperti kalau di rumah itu kan orang anak sibuk. Siapa sih yang sempat perhatiin ada dokter 24 jam di rumah? Di panti jompo itu, yang modern itu, segalanya disediakan. Bahkan tiap hari itu mereka itu medical check up, gizinya itu diperhatikan, tidak sembarangan makan lagi. Karena kalau untuk usia seperti mereka itu kan nggak boleh sembarangan lagi Bu makan ya. Nah, itu aja. Jadi menurut saya Ibu Risma itu sebagai menteri itu, Boya jangan ke luar negeri itu, jangan Boya pergi belanja, umroh, haji. Studi banding lah kehidupan sosial masyarakat di sana bagaimana, yang udah lanjut usia, mungkin yang untuk yang mau melahirkan, yang untuk yang untuk yang mau pasca melahirkan, atau yang mungkin janda, atau yang manula seperti yang panti jompo ini. Jadi sebagai menteri itu berfungsi gitu. Jadi ada studi banding ke luar negeri, mereka bisa lihat kehidupan sosial masyarakat di sana itu majunya seperti apa. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan Businessman Opinion, dan saya Mary Agustin.